Assalamualaikum. Halo YouTube, kembali lagi bersama Tutor Asaib. Seperti biasa pada video kali ini saya akan berbagi satu tutorial, yaitu cara membuat aplikasi pembayaran bulanan atau pembayaran siswa yang dibayarkan setiap bulannya, seperti pembayaran SPP maupun pembayaran komite atau pembayaran yang lainnya. Yang jelas pembayarannya itu dibayar setiap bulan ya. Baik, langsung saja tanpa berbasa-basi kita cek bagaimana cara pembuatan aplikasinya. Namun sebelum itu saya ingatkan bagi kepada teman-teman yang baru gabung dengan channel ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Baik, sebelum saya memberikan tutorial ini, terlebih dahulu saya sedikit memberikan demonstrasi atau percobaan pada aplikasi yang sudah saya buat ini. Jadi cara kerjanya, tampilan aplikasi ini seperti aplikasi sebelumnya dengan mode website ya, bisa dibuat menjadi full screen. Jadi di bagian atas ini ada bagian menu ya. Yang pertama ada menu beranda yang menampilkan informasi data sekolah dan data siswa, serta rekapan pembayaran siswa setiap bulan. Kemudian di sini ada data siswa, ya, data siswa yang dilengkapi dengan menu import, kemudian download template dan hapus data. Di ketiga tombol ini memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan nama tombolnya ya. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Kemudian di menu setting di sini ada bagian pembayaran setting pembayaran nominalnya ya. Misalnya di sini masing-masing kelas itu biaya bulanannya itu berbeda-beda, tinggal diisi dengan cara berbeda-beda. Kemudian biaya per semester dan per tahunnya itu otomatis terisi ya. Kemudian di sini transaksi. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada user form transaksi pembayaran SPP ya di sini. Misalnya saya demonstrasikan ya. Saya pilih di sini kelas 71. Jadi 71 itu biayanya berapa? Biaya per bulannya itu 120 sesuai dengan yang sudah kita isi pada setting pembayaran. Dia otomatis muncul ya. Kemudian nama siswa ini akan muncul sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan pada data siswa. Nah, inilah data siswa kelas 71 ya. Misalnya saya pilih Arya Ilandi. Kemudian saya pilih semester ganjil, kemudian saya pilih bulan Juli. Nah, Juli di sini akan muncul keterangan sudah dibayar 120, berarti untuk pembayaran bulan Juli sudah lunas. Kita cari bulan yang lain, misalnya Agustus sudah lunas juga. Misalnya tetap mau dibayar, misalnya 120.000. Seperti ini, klik bayar, maka akan muncul kotak pesan Arya Ilandi sudah melunasi SPP bulan ini. Carilah bulan yang lain, misalnya September sudah ya. Oktober juga sudah. Kita coba cari siswa yang lain, Febi Pratama. Nah, di sini kita pilih bulan Juli ya. Nah, di sini dia belum bayar. Kita coba bayar, klik. Nah, seperti ini. Pembayaran berhasil, mau sekalian print nota. Ketika kita pilih yes, maka dia akan langsung cetak nota. Nah, sebelum teman-teman melakukan cetak nota, diharapkan printernya sudah aktif, sudah terkoneksi dengan laptopnya ya, karena dia akan langsung mencetak. Ketika pilih no, maka dia tidak mencetak. Baik, selanjutnya di sini juga ada fitur lunasi semester ya. Misalnya di sini Arya Ilandi, kemudian ganjil, di sini bulan, di sini ada pilihan lunasi ganjil. Nah, ketika lunasi ganjil maka yang harus dibayar, ini kan yang sudah dibayar baru 720.000 ya. 720.000. Berarti kalau 720.000 dia sudah lunas ya. Dia sudah, kekurangannya tidak ada. Coba kita cari yang lain. Baby Pratama misalnya. Nah, ini sini kurangnya. Kalau dia melunasi ganjil, di sini kurangnya itu 600.000. Tinggal diisi 600.000. Seperti ini, klik bayar. Nah, pembayaran berhasil. Baik, kemudian kalau memang ada siswa yang sudah lunas ya, misalnya Arya Ilandi atau Febi ya tadi, Febi Pratama, kita pilih ganjil, kemudian pilih bulan Juli misalnya, atau pilih lunasi ganjil, maka di sini akan muncul sudah dibayar 720.000. Kalau mau dibayar lagi maka dia akan muncul peringatan, nah Febi Pratama sudah melunasi SPP semester ganjil. Baik, jadi seperti inilah tampilan form transaksinya ya. Kemudian di sini ada rekap data ya, rekap pembayaran baik itu semester ganjil maupun semester genap. Jadi setiap menu rekap ini terdiri dari 3 tombol, yaitu untuk semester ganjil, ini untuk semester genap, kemudian ini untuk menu cetak ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada history. History itu atau riwayat transaksi ya, riwayat transaksi yang sudah dilakukan oleh siswa. Mulai dari jumlahnya, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Jadi di sini lengkap tercatat ya. Kemudian di semester genap juga sama. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada laporan siswa. Jadi misalnya di sini kita pilih genap, kemudian di sini kita cari nama siswa. Nah, di sini akan muncul rekapan pembayaran setiap bulannya ya pada masing-masing semester gitu. Kemudian dilengkapi juga dengan menu cetak. Kemudian yang terakhir di sini ada tombol simpan untuk menyimpan hasil
proses transaksi yang sudah dilakukan ya. Baik, kita kembali ke menu beranda, kita akan coba membuat aplikasi ini. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan template yang sudah saya buat ini, nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi template aplikasi yang dalam bentuk kosongan ya, hanya desainnya saja. Untuk rumus kemudian kode makronya teman-teman bisa masukkan sendiri dengan mengikuti instruksi atau langkah-langkah yang saya tunjukkan pada video ini. Baik, sebelum teman-teman memulai dari pembuatan aplikasinya, nanti kalau teman-teman mau menggunakan yang baru, bikin yang baru silakan, tidak masalah, bikin yang baru. Dengan catatan kalau ingin menggunakan kode makro dari saya, silakan disesuaikan nama setnya ya. Jadi setnya itu terdiri dari set sekolah, data siswa, SPP, bayar ganjil, bayar genap, histori ganjil, histori genap, nota, laporan, dan set 1 ya. Jadi ini semuanya disesuaikan, samakan, karena nanti kode makronya akan ngelink ke nama set ini. Nanti kalau teman-teman bikin nama set yang berbeda kemudian menggunakan makro yang saya berikan, nanti tidak akan jalan ya. Silakan sesuaikan nama setnya, nama sekolah, kemudian di sini posisi dari menu-menu ataupun sel-selnya ini disesuaikan ya. Ini untuk nama sekolah, kemudian ini jumlah siswa. Nanti kita bahas bagaimana cara mengkoneksikannya supaya tampil di sini jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Untuk menu-menu ini teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya cara membuat Excel mode website ya, karena ini seperti mode website ya. Kemudian di bagian bawah sini untuk list view atau list box dari rekapan pembayaran siswa ya. Nanti kita bahas. Baik, ini tampilannya pada menu sekolah ya. Tidak ada formula di sini. Tidak ada rumus ya. Untuk menu siswa, nah di sini perlu teman-teman ketahui. Tadi kolomnya itu dimulai dari kolom C baris ke 5 untuk judul tabel ya, sampai baris I, kemudian jumlahnya jumlah barisnya atau jumlah siswa yang akan ditetapkan terserah teman-teman. Jadi format kolomnya itu ada nomor, nama, kelas, NISN, jenis kelamin, alamat, dan nama wali. Kemudian teman-teman itu bikin name rank ya. Name rank mulai dari nomor sampai kelas saja ya. Mulai dari nomor sampai kelas, teman-teman bisa melihat name ranknya di sini ya. Formula, kemudian name rank. Nah, di sini ada siswa. Nah, siswa itu name ranknya itu mulai dari C6 sampai E1005. Di C6 dari sini ya, dari nomor 1 sampai E1006 ya, 1006 bagian bawah ya. Jadi seperti ini name ranknya, teman-teman bisa bikin ya. Kemudian setelah itu teman-teman buat tombol export template, import template, dan hapus data. Untuk kode makronya silahkan teman-teman bisa melihatnya di bagian video saya sebelumnya ya, untuk menu import dan download templatenya. Adapun untuk hapus data nanti akan saya sediakan kode makronya. Kemudian pada set selanjutnya ada set SPP. Set SPP yang isinya itu setting pembayaran SPP-nya. Jadi kelas 71 itu berapa? Misalnya di sini ditulis semua kelasnya ya. Semua kelas ditulis di sini. Kemudian per bulannya kalau memang sama silahkan disamakan. Kemudian untuk biaya semester dan per tahunnya itu tidak diisi secara manual, melainkan di sini ada rumus ya. Jadi rumusnya itu if error E6 dikali 6, karena per semester itu kan ada 6 bulan ya. E6 itu ini ya, ini yang maksudnya E6 120 dikali 6 ya. Kemudian titik koma atau pakai koma tergantung sistem komputer yang digunakan oleh teman-teman. Kemudian pilih 0 di sini. Jadi dia kalau kosong di sini maka dia akan 0 atau strip ya. Kemudian di per tahunnya rumusnya seperti ini, dikali 12. If error E6 dikali 12 karena ada 12 bulan ya. Kemudian di bagian sini juga dibuat name rank-nya. Name rank-nya itu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa name rank ya. Ini data SPP. Nah, di sini bagian data SPP di sini ya. Nah, yang di blok itu name rank-nya itu dari C6 sampai G45. Nah, terserah nanti teman-teman mau berapa jumlah kelasnya, nanti di sana sampai sana di blok name rank-nya ya. Jadi di sini ya. Nah, di bagian sini mulai dari C6 sampai G45 ya. Di sini teman-teman bisa lihat dulu name rank apa saja yang sudah saya buat di sini. Bayar ganjil itu bayar ganjil dari sel C10 sampai M1000 ya. Kemudian bayar genap juga sama, cuman setnya yang beda ya. Kemudian data SPP, laporan H7 sampai L26. Nah, nanti teman-teman bisa cek satu persatu ya bagian dari name rank yang sudah saya buat. Di sini ada ID nota ya. Ada ID nota, kemudian di sini ada list box. Kemudian di sini ada nota ya. Kemudian nah ini ya, kalau print area ini tidak perlu, mungkinnya nanti teman-teman bisa bikin sendiri tergantung dari hasil yang sudah teman-teman buat. Nanti bisa di setting area secara manual, print area maksudnya. Baik, setelah itu di sini ada bayar ganjil. Bayar ganjil itu formatnya ada format nomor, nama, kelas, kemudian bulannya. Ini untuk semester ganjil dari bulan Juli sampai Desember, kemudian jumlah sisa. Kemudian di sini ada rumus ya.
di sini di format nomor ini dia mengambil referensi dari data siswa. Ini sama dengan data siswa ya. Di sini ya, di bagian nomor juga di data siswa itu menggunakan rumus sehingga nanti apa nomornya itu otomatis. Ini bisa dicek pada video sebelumnya atau bisa menggunakan rumus if D6 sama dengan kosong maka dia kosong. Kemudian di histori ganjil juga sama ya, histori genap. Untuk bagian nama di sini ada rumusnya ya. Dia sebenarnya mengambil referensi dari data siswa, tapi ini yang rumus yang saya masukkan. If error, if is blank, VLOOKUP C10 siswa. Nah, ini nama ringnya ya, ring siswa. Kemudian maka dia ngambil dari kolom kedua. Jika tidak, maka VLOOKUP C10 siswa 2. Nah, seperti inilah rumus yang teman-teman masukkan ya. Kemudian di bagian kelas juga rumusnya seperti ini. Kemudian di bulan Januari ini tidak ada rumus karena nanti setiap transaksi akan masuk ke sini ya. Kemudian jumlahnya di sini sum dijumlahkan menggunakan sum ya. Kemudian di sisa ini rumusnya if error index data SPP. Nah, data SPP ini adalah name ringnya ya, name ringnya. Kemudian di sini ada match S10 SPP. Nah, seperti inilah rumus yang teman-teman masukkan nanti ya. Kemudian L10 ini adalah jumlah ya. Baik. Kemudian setelah itu tinggal digeret ya. Ini juga teman-teman bisa perhatikan mana sel yang dikunci ya. Yang dikunci itu dengan tanda simbol dolar ya. Kemudian selanjutnya di sini ada histori ganjil atau riwayat transaksi. Jadi riwayat transaksinya ada nomor, nama, kelas, kemudian di sini rumusnya sama dengan yang ada di bayar genap tadi. Kemudian kolomnya itu ada jumlah tanggal sampai berapa kira-kira teman-teman bisa tentukan sendiri ya berapa jumlah jumlah kolom, jumlah dan tanggalnya ya. Kolom jumlah dan kolom tanggalnya itu berapa terserah teman-teman nanti bisa sesuaikan sendiri. Di sini saya ada buat banyak ya sekitar 15 kolom. Kemudian untuk histori genapnya juga sama ya. Dan di sini kita cek apakah ada name ringnya. Nah, di sini juga ada name ringnya. Jadi name ringnya itu dari C10 sampai dengan AI 1004 ya. AI itu sampai sini ya. AI. Baik. Kemudian selanjutnya di nota. Nota ini di sini ya. Teman-teman bisa bikin sendiri nanti notanya. Di sini saya mulai dari kolom H baris ke-8 ya. Nanti saya akan berikan template ini bagi teman-teman yang ingin menggunakannya silahkan download pada link deskripsi. Kemudian pada bagian laporan ya. Laporan di sini saya mulai untuk membuat kolom semester di kolom C ya, C3. Kemudian untuk di sini ada list validasi ya. Data list validasi saya menggunakan data ya, data list validasi. Kemudian data validation, kemudian list, pilih list, kemudian ditulis di sini genap dan ganjil. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di bagian data siswa, di sini saya mengambil referensi dari data siswa. Di sini ya, saya menggunakan data list validasi, mohon maaf. Di sini ada data list validasi. Yes. Nah, di sini ada data siswa, referensinya itu set data siswa dari sel D6 sampai D1005. Baik, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini untuk nama itu saya pakai ini ya, mengambil referensi dari sini. Jadi ketika milih nama siswa yang lain, di sini akan ngikut ya. Itu sama dengan G3. Kemudian NISN-nya saya menggunakan VLOOKUP yang diawali dengan fungsi if. Jadi jika bagian D12 yang ini kosong maka dia akan kosong. Jika tidak maka VLOOKUP D12. Kemudian referensinya itu data siswa mulai dari D6 sampai dengan F1005 ya, kolom ketiga. Kemudian kelasnya juga menggunakan VLOOKUP. Kemudian semesternya mengambil referensi dari D3. Kemudian formatnya seperti ini, ada jumlah pembayaran bulan Januari sampai Juni. Jadi di sini menggunakan VLOOKUP ya. VLOOKUP-nya fungsi if maksudnya. Di sini fungsi if-nya jika D3 yang ini ya. D3 itu dia bulan semester genap maka isinya Januari. Jika tidak maka isinya Juli. Maksudnya jika tidak berarti nanti isinya ganjil ya, maka dia akan menjadi Juli. Dan seterusnya. Di sini Februari, kalau tidak di Agustus, di sini Maret, kalau tidak di semester dan September dan seterusnya. Kemudian di sini ada total dan sisa. Kemudian di sini VLOOKUP yang saya gunakan, VLOOKUP yang diawali dengan fungsi if ya. Di sini fungsi if-nya if D3, D3-nya di sini ya, ganjil, maka dia mengambil VLOOKUP yang referensinya dari bayar ganjil ya, bayaran ganjil. Jika tidak maka dia akan di VLOOKUP yang referensinya dari bayaran genap ya. Kolomnya itu kolom ketiga, di sini juga kolom ketiga, ini kolom keempat, kolom kelima dan seterusnya sampai kolom ke-8. Ini kolom ke-9, kolom ke-10 ya. Teman-teman bisa melihat rumus yang saya masukkan di sini. Kemudian di bagian set 1. Nah, set 1 ini adalah set tempat kontrol list box yang ada di beranda ini ya.
yang ada di beranda sini, yang ada pada list box. Kita buat dulu data kontrolnya dari set 1 set terakhir ini. Sini ada format nomor, nama, kelas, Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember ya. Kemudian ada jumlah dan sisa. Kemudian di sini rumusnya, di sini data siswa C6 ya. Kemudian di sini if error sama dengan rumus yang ada pada bayaran ganjil tadi ya. Kemudian kelas sama, ini juga sama. Mengambilnya dari bayaran genap ya, Januari, Februari sampai Juni itu bayaran genap. Kemudian dari Juli sampai Desember itu ini referensinya bayaran ganjil. Kemudian di sini ada jumlah sum ya dari D sampai O. Kemudian yang terakhir di sini ada sisa ya. Rumus dari sisa ini adalah if error index data SPP match C2. C2-nya itu yang ini ya, kelasnya. Kemudian SPP dari setnya set SPP dari D6 sampai D45. Kemudian di sini ada kolom ke-5 dan seterusnya. Silahkan teman-teman bisa sesuaikan ya. P2 itu yang ini ya. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa sesuaikan. Baik, selanjutnya setelah ini kita masuk ke Visual Basic ya, ke user form. Di bagian sini, di transaksi ini kita masuk ke bagian user form ya. Untuk bagian user formnya nanti saya akan berikan juga ke teman-teman pada link deskripsi ini pembuatannya. Namun yang kosongan ya nanti teman-teman yang sesuaikan, baik dari mulai pewarnaan ataupun jenis font atau jenis tulisannya maupun model dari user form ini teman-teman bisa bikin sendiri ya. Yang jelas jika teman-teman ingin menggunakan makro yang akan saya bagikan itu, teman-teman harus menyesuaikan nama ini ya, text box ataupun combo boxnya harus disamakan. Kemudian tombolnya juga namanya sama. Untuk mengeceknya di sini teman-teman saya rasa sudah bisa bikin user form ya. User form dibikin seperti biasa. Kemudian saya coba praktikan ya. Saya praktikan membuat user form. Ini user form ya. Klik kanan pada bagian mana terserah di sini, bagian sini pilih user form ya. Kemudian ini diperbesar saja. Dibuat di sini teksnya dengan teks ya, dengan label. Di sini tulis nama sekolah. Kemudian di bagian sini tulis tahun pelajaran. Kemudian bikin garisnya pakai text box ya. Pakai label ya, pakai label tapi dikasih warna. Dikasih warna di sini ya. Kita cek di properties Windows. Nah, ini dikasih warna. Yang border color, back colornya dikasih warna misalnya seperti ini ya. Ini gambaran cara membuat user form bagi teman-teman yang belum pernah bikin user form ya. Kemudian untuk text box pakai ini ya, pakai text box yang ini. Ini seperti ini. Kemudian untuk combo boxnya pakai ini ya, combo box. Nah, yang ini. Nah, ini pakai combo box. Kemudian untuk tombolnya itu pakai ini ya, command button. Nah, sini. Baik, saya hapus dulu karena user formnya sudah ada. Ini teman-teman kasih nama, ini nama sekolah juga saya menggunakan label ya, tapi dia menggunakan kode makro nanti sehingga nama sekolah apa yang dimasukkan pada data sekolah dia akan muncul di sini ya. Di sini di combo box kelas saya kasih nama CBO kelas ya. Ini namanya ya, CBO kelas. Kemudian di nama siswa teman-teman kasih nama CBO nama. Di bagian semester namanya CBO semester. Bulan CBO bulan. Kemudian biayanya teks per bulan, sudah bayar teks sudah bayar, kurang nama nama teks boxnya itu teks sisa. Kemudian bagian bayar teks bayar. Combo teks box kembali itu namanya teks sisa bayar. Kemudian di sini ada 3 tombol yang saya sediakan. Bata itu CMD bersih, kemudian bayar itu CMD bayar. CMD bersihnya itu pakai huruf B ya. Ini bisa diperhatikan huruf besar huruf kecilnya. Kemudian di keluar itu CMD close. Kemudian yang terakhir di sini ada label ya. Ada label di sini. Namanya itu label tanggal. Baik, kita akan mencoba memasukkan kode makronya. Kita tutup dulu ya. Ini saya tutup dulu karena ini adalah aplikasi yang sudah jadi. Jadi ini aplikasinya yang belum saya masukkan kode makro. Kita masukkan kode makro. Ini belum bagian menu menu website ini belum saya aktifkan juga. Nanti kita aktifkan ya. Baik, kita masuk ke Visual Basic. Ini kode, kita masuk ke form, kemudian form bayar. Nah, di sini kita masukkan user form ya. Kode makro pada user form maksudnya. Di sini ada user form yang sudah saya berikan di sini. Di sini ada coding link set atau coding menu ya. Kemudian ada coding hapus siswa, coding simpan. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita masukkan saja ini dulu sama coding notanya. Ini ya, kita mulai masukkan, kita blok saja yang 3 ini. Kita copy, kita masukkan ke coding ya. Klik kanan, pilih kode, kita paste di sini. Coding cetaknya notanya kita ganti sub
nota ya. Nah, seperti ini. Yang ini kita pindahkan dulu. Nah, sini. Baik. Kemudian coding selanjutnya itu ada di CBU bulan. Klik ya. CBU bulan. Kita klik pada CBU bulan. Kita masukkan codingnya. CBU bulan. Nah, ini CBU bulan ya. Kita double klik atau view kode juga bisa ya. Kita pakai double klik saja. Tapi ini jangan pakai change ya. Karena di sini perintahnya klik, maka yang dimasukkan itu change. Klik ya. Sini itu klik. Nah, ini dihapus saja. Baru kita masukkan codingnya. Dim coding sampai bawah ya. Ini lumayan banyak sampai sini ya, sampai teks bayar. Set fokusnya kita copy, kita masukkan, kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya codingnya itu ada CBO class yang klik ya. CBO class, kita masukkan CBO class. CBO classnya yang ini ya, ingat ya, namanya CBO class. Kita double klik tapi pilih yang klik. Nah, C nya dihapus, ini kodenya kita copy yang CMD CBO class sampai sini. Kita copy, kita tempel di sini ya. Nah, sini ini ensubnya kita hapus satu ya karena double. Nah, CBO nama juga sudah masuk, ikut di copy tadi ya. Nah, kemudian di sini di CBO semester ya. CBO semester klik. CBO semester yang klik ya, yang ini. Double klik, pilih yang klik. Ini cengnya dihapus ya. Kita tempel di sini. Mohon maaf belum di copy ya. CBO semester. Kita copy. Ini dihapus dulu. Ini tadi yang di copy itu CBO nama. Kita copy. Nah, kita cek CBO nama ya, sudah masuk ya. Baik, selanjutnya kita masukkan codingnya lagi di bagian CMD bayar ya, tombol bayar, klik. Kita copy saja langsung. CMD bayar. Wah, lumayan banyak ya. Nah, sampai sini kita copy. Nah, sampai sini kita copy. Kita tempel di CMD bayar. CMD bayar yang ini ya. CMD bayar. Kita double klik. Nah, ini sudah klik ya. Biarkan yang klik. Nah, seperti ini. Kita hapus ensubnya satu. Kita masuk ke coding berikutnya. Itu di bagian tombol CMD bersih ya. CMD bersih. Yang klik ya. CMD bersih. Yang ini ya, yang batal CMD bersih. Yang klik kita tempel seperti ini. Nah, kemudian di sini ada CMD close unload me ya. Unload me, di copy saja biar cepat. Di keluar ya, CMD close. Nah, kita paste. Kemudian coding selanjutnya di sini ada CMD teks bayar, tapi yang change ya, bukan yang klik. Teks bayar. Nah, yang ini. Nah, yang change teks bayar ya. Teks bayar itu yang ini. Yang change tapi ya, teks bayar. Change, paste. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada coding user form aktif. Nah, ini kita copy sampai sini saja ya. Nah, sini kita copy, kita masukkan di user form. Nah, untuk menambahkan user form itu pilih di sini ya, user form. Kemudian di sini kita pilih dia yang aktif ya. Yang aktif ini sudah dipilih user form tapi pilih yang aktif. Nah, ini yang kliknya dihapus saja. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, satu lagi ada beberapa coding yang belum saya masukkan di bagian awal tadi ya. Nah, ini coding menu link sheetnya. Nah, sebenarnya ini cara membuat coding link sheetnya ini sudah saya bagikan di video sebelumnya ya. Silahkan teman-teman cek video sebelumnya. Tapi ini saya langsung saja copy yang sudah saya bikin. Coding link sheetnya saya masukkan satu modul ya. Buat satu modul.
Nah, di sini tempat masukkan link share-nya. Kita paste saja di sini. Kemudian di sini ada tombol simpan ya. Kita buatkan coding untuk tombol simpannya. Kita copy saja. Kita masukkan ke bagian bawah sini. Masukkan. Kemudian ada lagi satu coding untuk menghapus data ya. Sampai sini. Hapus data. Nah, kita masukkan sub hapus ya. Nah, kita paste di sini. Kemudian untuk coding ekspor dan unduh templatenya, silahkan teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Di sana sudah saya masukkan coding cara membuat tombol import dan unduh template, serta juga di sana ada tombol ekspornya juga sudah saya jelaskan di sana. Baik teman-teman, inilah cara untuk membuat codingnya. Codingnya nanti bisa teman-teman download ya. Kemudian coba kita tutup, kita aktifkan menu-menu ini. Menu beranda, nah ini belum aktif ya. Karena di sini kita masukkan dulu, di sini kita stop. Nah, kita klik di sini, kemudian di assign makro, kemudian pilih beranda ya, beranda. Kita klik oke. Nah, klik. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. CMD bayar, CBO nama, klik. CBO nama, kita cek codingnya. CBO nama. Karena ini double ya. Seharusnya di sini kita cek karena ini double ya. CMD versi user form aktif. Nah, di sini ada yang double teman-teman. Ada yang di copy 2 kali tadi ya, yang bagian CBO nama. Ini CBO semester, CBO nama nah sini sudah masuk sebenarnya di sini. Nah, untuk yang ini untuk CBO semester ya. CBO semester, ini salah ya. Kita ganti. Di sini seharusnya CBO semester. Karena CBO semester belum ada. Nah, kita masukkan CBO semester. Oh, ini ya, CBO semesternya sudah ada di sini. Nah, berarti ini dihapus saja. Ensub di bawah CBO semester. Tadi CBO semesternya. Nah, di bagian bawah sini ada CM dibayar. Berarti ini double ya. Kita cek dulu CBO namanya. Nah, di sini CBO kelas, CBO bulan. Nah, di sini yang salah ya. Kita hapus saja. Seperti ini, kita ulangi. Stop. Nah, kemudian data siswa, kita assign makronya. Di sini ada siswa. Kita cek dulu kode makronya tadi itu. Kita masuk ke menu developer Visual Basic, kemudian di modulnya kita cek itu set siswa itu masuk ke data, berarti siswaku ya. Di sini siswaku nama makronya. Dia akan menuju ke set data siswa ya. Teman-teman bisa menggunakan hyperlink juga. Tapi saya lebih senang menggunakan kode makro seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini belum diaktifkan makronya untuk set 2 ya. Set data siswa itu belum diaktifkan makro untuk berandanya. Nah, jadi setiap set itu teman-teman bisa menggunakan kode makro seperti ini. Nah, jadi teman-teman ketika menggunakan memasukkan assign makronya pada set sekolah tapi belum mengaktifkan pada menu data siswa, nanti menu-menu ini tidak akan bekerja pada setiap set. Jadi setiap set itu teman-teman bisa memasukkan mengaktifkan assign makronya ya. Kemudian di sini bagian hapus data ya. Hapus data belum saya aktifkan, kita buat saja. Di sini sudah saya sediakan untuk hapus data. Hapus data ya. Kita sudah bikin codingnya tadi ya. Kita sudah copy, kemudian kita aktifkan saja. Assign makro, cari yang hapus. Nah, seperti ini. Kita cek. Nah, data siswa akan hilang ya. Menu import dan templatenya bisa teman-teman import atau lihat di video saya sebelumnya. Baik, teman-teman, barangkali ini saja yang bisa saya bagikan pada tutorial kali ini.
saya ingatkan beberapa hal. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin menggunakan template yang sudah saya buat ini, silahkan di-download pada link yang muncul pada cuplikan video. Kemudian yang kedua, teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan hubungi admin melalui WA yang ingin menggunakan aplikasi yang sudah jadi ya. Kemudian untuk teman-teman yang sekali lagi yang menggunakan kode template saya, silahkan perhatikan langkah-langkah yang ada pada video, mulai dari formula atau rumus, kemudian name ringnya, dan tentunya juga kode makronya silahkan diperhatikan. Jika ada kesulitan bisa tanyakan pada kolom komentar. Selamat mencoba, semoga berhasil. Seperti biasa saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.